balik lagi di Alton Motor Channel. Oke teman-teman, kali ini kita ke proses pemasangan stang seher Vario karbu ya, Vario 110, yaitu pen pistonnya ngancing ya di bagian stangnya. Biasa ya kalau untuk Matic Honda. Ini udah kita upayakan supaya bisa kita lepas, ternyata nggak bisa juga karena di bagian sini juga udah membara ya, seperti bekas terbakar karena proses ataupun waktu yang sangat lama ya. Motor ini sudah ngebul, dibiarin aja sampai olinya kering dan terus menerus ya, jadi dipakai sampai semuanya pada jebol. Jadi next video nanti akan kita upload pembongkaran mesin di Vario karbu ya. Oke, sekarang kita ke proses pemasangannya dulu. Ini kita lepasin dulu semua ya. Oke, sudah lepas ya, udah kita lepas. Sekarang selanjutnya ke sebelahnya. Oke, di bagian laharnya sudah kita lepas semua. Kita gunakan mata yang runcing seperti ini ya. Ini jadi bekas as gearbox, as puli ganda ya, supaya lebih nggak mengganggu di bagian plat penampung oli ini ya. Oke, sudah lepas ya. Sudah banyak sekali penumpukan oli ya yang berkerak. Udah kita lepas semua ya. Sekarang kita cuci dulu bersih supaya nanti ketika dipasang nggak dibersihin lagi ya. Sudah dipasang baru dicuci, takutnya bagian bearingnya ataupun lahir gampang kena nantinya ya. Dan teman-teman usahakan di bagian plat penampung oli ini kalau bisa dibersihkan ya bagian dalam ya. Nah, pasti banyak sekali oli-oli yang mengendap di dalam sini yang menjadi seperti ini ya. Jadi seperti beku ini. Jadi kita bersihkan, karena kalau nggak dibersihkan nanti nggak akan maksimal untuk penampungan oli di bagian sini ya. Kita bersihkan menggunakan jari-jari lancip, karena takutnya nanti nggak akan maksimal untuk penampungan di oli. Kalau untuk plat agak rusak seperti ini nggak masalah sebenarnya, asalkan jangan sobek di bagian pinggirnya ini, karena kalau sobek oli yang ditampung akan bocor lagi. Itu kotor sekali nih. Tuh ya, banyak sekali kotorannya. Jadi sudah bertahun-tahun pastinya ya sejak motor ini pertama keluar. Nah ini nih, ini banyak sekali ini kotorannya. Jadi nggak maksimal nanti untuk menampung olinya. Nah tuh ya, masih banyak sekali tuh. Ya,
Oke, selanjutnya kita bersihin dulu aja, kita maksimalin dulu, baru nanti kita bersihkan, baru kita pasang bagian stangnya. Teman, ini udah kita bersihkan ya di bagian penampung olinya, karena nanti kalau nggak kita bersihkan menampung olinya nggak akan maksimal untuk melumasi di bagian lahar kerkas dan di stang seher ya. Oke, sekarang kita pasang dulu. Kita pasang dulu yang di bagian kerkas sebelah kiri ya, atau yang bersandingan dengan bagian gigi sentrik, gigi rantai keteng ya. Dan untuk di bagian pennya ini, pen setangnya, teman-teman perhatikan ini aja, karena ini nggak ada jalur oli seperti di kerkas motor lainnya ya. Biasanya kan di sini ada lubang ya, kalau di Matic ini nggak ada. Jadi hanya lubang besar seperti ini. Dan ini menghadap di bagian kerek as yang ada penampung olinya tadi ya. Jadi itu di bagian situ. Berarti kita akan pasang yang di bagian sini ya, untuk menghadap ke sini. Nah, gini ya. Yuk, sekarang kita pasang. Kira-kira segini ya, kita sejajarkan. Lalu selanjutnya ke bagian yang sebelahnya, di posisi ini yang sebelahnya kita masukin stang berikut lahar bambunya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, sebelumnya kita kasih oli dulu supaya dia agak licin, nggak keringan nantinya ya. Oke, kita taruh, kita kira-kira dulu aja, kita ratakan. Oke, kalau udah masuk sedikit, teman-teman jangan diterusin dulu, jadi kita agak senterkan sedikit ya, dengan cara gunakan kunci L besar seperti ini yang permukaannya rata ya. Nah, kita tempelkan seperti ini supaya nanti dalam nyenternya nggak terlalu banyak ya, ataupun nggak terlalu parah geolnya. Nah, ini sudah. Nah, ini udah ya, jadi kita lanjutkan lagi pengepresannya. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya ratanya, dan jarak di stangnya, jeda kanan kirinya nggak terlalu jauh ya. Nah, segini. Oke, sekarang kita lanjut ke proses penyenteran ataupun kita balance ya, goyang atau enggak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke penyenteran, dan ini nggak terlalu banyak ya, kalau teman-teman lihat. Oke, sekarang kita mulai. Jadi kita cari yang jarumnya ke arah ke kiri ya. Nah, di sini ya. Nah, berarti di sini yang sejajar dengan ini. Berarti ini yang kita pukul ya. Kita ketok menggunakan palu kuningan ataupun palu aluminium ya, jangan yang sesama besi. Oke, segini toleransi ya. Coba kita maksimalin lagi. Oke, ini udah cukup ya, udah cukup toleransi. Lalu kita ke bagian sebelahnya.
Ya udah cukup ya. Oke, ini udah cukup ya, udah toleransi, karena kan permukaan ini biasanya ada sedikit bergerigi ataupun nggak halus benar-benar ya, seperti bantalan di lahar ini juga bisa jadi. Kalau ukuran segitu sudah toleransi. Oke, ini sudah selesai pemasangan stang seher Vario Karbu Vario 110 dan sudah kita senter ulang ya. Sekarang kita lanjut ke pemasangan laharnya, lahar kerasnya. Untuk di bagian gearnya teman-teman sejajarkan dengan spi ya, spi magnet ya, dengan gerigi yang di gear ini kita sejajarkan. Oke teman-teman, pemasangan sudah beres dan seperti inilah penggantian stangnya ya. Jadi ini yang udah kita ganti baru. Video yang Vario 110 yang kita bongkar stang ini akan kita review ya, apa aja yang kerusakannya karena cukup parah ya. Oke, mungkin segini aja dulu proses pemasangan stang di Vario Karbu. Mudah-mudahan bermanfaat, dan seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jika memang bermanfaat ditunggu subscribe-nya ya, dan jangan lupa klik loncengnya biar bisa update terus video saya terbaru, dan di share ya ke medsos teman-teman semua, dan semoga ini semua bermanfaat ya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.